Jemaat GKI Banyuwangi yang saya kasihi dan saya rindukan, kita bersyukur hari ini diperjumpakan Tuhan melalui ibadah online. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, datanglah dengan kuasa kebangkitan-Mu, curahkanlah Roh Kudus, agar pada saat kami menerima firman-Mu, kami sungguh mendapati Tuhan dan sabda yang menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Kami siap sekarang, bersabdalah, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup yang dibarui oleh Sang Firman. Bacaannya dari kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35 mengenai perjalanan Kleopas dan kawannya bersama Yesus. Demikian Lukas menuturkannya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan
dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Jemaat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, kebaruan atau pembaruan adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan ini. Dalam masa pandemi ini misalnya, ada juga kebaruan yang terjadi. Seorang anak datang mengatakan kepada saya, "Wah, tiba-tiba saja orang tua saya ini memaksa untuk ganti HP. Padahal dulu saya meminta supaya ia mengganti HP-nya agar komunikasi kami ini bisa berlangsung dengan lebih baik. Tapi nggak mau. Sekarang minta sendiri dan ngotot ganti HP. Apa sebabnya? Karena ingin dapat mempunyai HP yang dapat memfasilitasi untuk mengikuti rapat online. Ada sebuah kebaruan rupanya yang terjadi. Beradu kecanggihan mungkin dalam tanda petik, generasi baby boomer dengan generasi milenial. Sama-sama canggihnya mungkin, beberapa di antara kita juga mengalaminya saat ini. Karena memang ada sebuah situasi yang berubah, ada sebuah kebaruan yang mesti mengikuti dan terjadi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman, gereja Tuhan, kita semua saat ini, kita juga dipanggil untuk terus mengalami kebaruan-kebaruan dalam kehidupan ini. Dan salah satu yang menggaransi kita untuk terus dapat mengalami kebaruan adalah firman Tuhan, sabda Tuhan sendiri. Kleopas dan kawannya dalam perjalanannya lumayan jauh, cukup lama, dikatakan bersama dengan Yesus. Tapi apakah itu menjamin Kleopas dan kawannya dalam perjalanan, dalam percakapan itu langsung berubah? Ternyata tidak. Dibutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar menjalani dan bercakap-cakap. Saya mau mengatakan begini, mungkin ada orang yang saat ini kita mungkin menjumpai mengatakan, ada orang yang begitu rajin membaca Alkitab. Ada orang yang rajin untuk mendengarkan khotbah-khotbah di banyak tempat, bahkan mungkin kebangunan-kebangunan rohani di banyak tempat. Tapi mengapa hidupnya tidak kunjung menampakkan pembaruan-pembaruan yang signifikan? Saudara-saudara, sekali lagi itu mengingatkan sebetulnya kepada kita bahwa tak cukup pembaruan itu bisa terjadi jika kita hanya membaca saja firman Tuhan, atau jika kita hanya ikut kebaktian dimanapun kita mengikutinya. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Bila kita mengingat apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 11 ayat 28. Yesus sendiri yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi sekaligus juga yang memeliharanya dalam kehidupan ini." Saudara-saudara, kebahagiaan, atau saya menyebutnya juga dalam konteks kita, kebaruan, itu terjadi kalau kita itu mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan ini. Maka disitulah proses pembaruan itu terjadi dalam kehidupan kita sekalian. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 mengingatkan kepada kita tentang peran dari firman Tuhan. Di sana dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, bermanfaat. Pertama, untuk mengajar. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara lihat fungsi-fungsi tersebut dari firman Tuhan. Fungsi itu adalah fungsi yang mau
membawa kita untuk dalam proses pembaruan dari waktu ke waktu. Sebab firman Tuhan itu bermanfaat. Yang pertama mengajar, tidak berhenti mengajar, menyatakan kesalahan, tidak hanya menunjukkan kesalahan, menyatakan kesalahan lalu berhenti, tapi juga bermanfaat untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Maka dalam ayat 17 kemudian disampaikan bahwa dengan demikian firman Tuhan itu akan menjadikan setiap orang kepunyaan Allah, kita semua, menjadi orang-orang yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terjemahan NIV mengatakan a completely man. Kita menjadi orang yang lengkap, kata firman Tuhan. Kuncinya apa? Sekali lagi, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, dan dalam firman Tuhan yang kita alami, kita resapkan dalam hidup, kita terapkan di dalam hidup, maka ia akan menjadikan kita mengalami pembaruan. Kleopas dan kawannya berjalan sekian jauh jaraknya, sekian lama durasinya, tapi belum mengalami perubahan. Ketika ia menyadarinya, artinya ia menerapkannya, ia meresapkan sabda Tuhan itu, maka terjadilah sebuah perubahan dalam kehidupan Kleopas dan kawannya. Saudara-saudara, itulah kata kunci. Firman Tuhan menjadi sarana untuk kita terus-menerus dibarui. Selama kita itu membacanya, kita itu merenung-renungkannya siang dan malam, kata pemazmur, kita meresapkannya dalam kehidupan ini, dan kita mempraktikkannya. Praktik atas firman Tuhan adalah sebuah proses untuk kita terus dibarui oleh firman Tuhan dalam kehidupan ini. Selamat berjuang untuk memperbarui diri berdasarkan hembusan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus menyediakan firman-Mu. Engkau sendiri yang menjamin bila kami bersama-sama mendengarkannya, memeliharanya, kami merenung-renungkannya siang dan malam, kami menerapkan firman Tuhan dalam keseharian kami. Firman-Mu dalam kasih dan kuasa-Mu Kristus menjamin kami untuk berproses, dibarui dari hari ke hari, supaya kami makin diperlengkapi untuk menjadi orang yang komplit, yang sanggup menjalani kehidupan dalam segala keadaan ini dan punya perlengkapan untuk melewati setiap keadaan, termasuk di tengah situasi darurat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.